Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Khairiyah dari Prodi DKV Miftahul Ulum. Saya akan menjelaskan makalah mengenai ragam fungsi diksi bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, serta orang yang dibicarakan. Bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai dasarnya dinamakan ragam bahasa tulisan. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi tiga berdasarkan media, cara pandangan penutur, dan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. A. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ciri-ciri ragam lisan: memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung kondisi ruang dan waktu, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang B. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan: yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain, tidak terkait ruang dan waktu, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan penutur. A. Ragam bahasa berdasarkan daerah. Yang B. Ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Yang C. Ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. 3. Ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam hukum, ragam bisnis, ragam sastra, ragam kedokteran. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa secara umum: 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang nomor 2, sebagai sarana komunikasi. Yang nomor 3, sebagai adaptasi dan integrasi pada suatu lingkungan masyarakat. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. B. Fungsi bahasa secara khusus: 1. Mewujudkan kesenian. 2. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang nomor 3, mengeksploitasi iptek. Pengertian diksi dan persyaratan diksi. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan dan mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memenuhi kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tetap artinya kata-kata yang dipilih itu dengan mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan: 1. Kaidah kelompok. 2. Kaidah makna kata. 3. Kaidah lingkungan sosial. 4. Kaidah karang-mengarang. Fungsi diksi. A. Membantu pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang B. Menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang C. Menjadi lambung ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu makna denotasi, yang maksudnya dengan denotasi adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Yang nomor 2, makna konotasi, yakni kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Diksi berdasarkan leksikal. 1. Sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Yang nomor 2, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Yang nomor 3, homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lainnya. Yang nomor 4, homofon.
Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Yang nomor 5, homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.